Jadi dia tuh benar-benar berjuang dan berusaha keras gitu. Cuman netizen itu kayak pada protes gitu ya, karena kan dia sekarang lagi di posisi yang mampu gitu. Harusnya dia cancel aja tuh KIPK dan biar slotnya itu kosong dikasih ke orang lain yang nggak mampu. Bisa dapat dana bantuan buat kuliah, tapi kok hedon? Jadi gini, mahasiswa Undip Semarang viral di media sosial gara-gara nerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tapi hidup mewah. Awalnya, dugaan penyalahgunaan KIPK ini pertama kali di-share akun X @undipmenfest yang ngungkapin kekecewaan sama salah satu penerima bantuan, sebut saja CMJ, karena doi nggak mengundurkan diri dari program yang ditargetkan untuk mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu itu. Bahkan beberapa akun sempat nge-spill kehidupan pribadi dan ekonomi sosok CMJ ini, dan ternyata doi adalah seorang selebgram dan dari kalangan orang mampu. CMJ lewat akun X-nya sempat nanggepin kabar itu dan kembales beberapa komentar, meski sekarang akunnya udah gak aktif lagi. Intinya sih, doi bilang kalau hidupnya sempat terpuruk karena ayahnya meninggal, terus orang tuanya ada utang miliaran. Terus doi berusaha bangkit, termasuk lakuin usaha untuk bisa kuliah. Tapi masih banyak yang menyayangkan CMJ gak ngundurin diri dari program ini. Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setiawati, bilang kalau mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penerima sudah mengikuti ketentuan. Pihak Undip juga udah mantau kasus viral ini dan melakukan pemanggilan. Tapi untuk pengunduran diri tuh butuh proses, jadi perlu waktu gitu. Dengar-dengar sih, selain CMJ ada beberapa mahasiswa lagi yang katanya nyalahgunain KIPK ini. Waduh, kok bisa ya? Gua baru tahu kalau misalnya ternyata pembahasan mengenai KIPK itu tuh separah ini gitu, bahkan sampai ada meme-nya. Dan dari jawaban netizennya gitu ya, sampai ada template-nya gitu, yang dimana ini bener banget. Karena ada beberapa orang lagi di-spill gitu ya di aplikasi sebelah, kalau misalnya dia ternyata beasiswa KIPK, tapi hidupnya hedon. Nah, kasus yang terbaru gitu kan, ada nih yang konten kreator gitu kan, ya lumayan rame lah IG-nya. Terus habis itu ternyata ginjunya aja tuh dior, tapi dia penerima KIPK. Nah, kalau misalnya dari orang yang di-spill, pembelaannya itu adalah karena bapaknya emang punya banyak utang gitu ya, sampai miliaran. Terus abis itu dia juga yatim gitu kan. Nah, gue kirain setelah ada statement itu gitu kan, orang-orang bakal langsung kayak, oh ya udah kak, sorry banget gitu kan karena udah nge-spill gini-gini. Tapi ternyata kagak, tetap dia dirujak, gengs. Gue tuh baru sadar sekarang kalau misalnya ternyata drama KIPK ini tuh beneran ada terus menerus, dan juga orang-orangnya itu kayak selalu ada gitu loh, di spill di mana orang kaya ternyata pakai KIPK gitu. Karena kayak dulu di kampus gue, kita tuh bahkan nggak ada ngebahas mengenai KIPK, kita bahkan nggak tahu ada KIPK gitu loh. Nah, di kampus gue itu dulu gitu kan, nggak ada tuh orang yang sok-sokan miskin untuk mendapatkan beasiswa gitu kan. Kayak ya udah hidup apa adanya gitu loh. Yang mungkin circle gue kurang paham juga ya. Makanya gue baru tahu saat ini gitu kan, ketika gue udah kayak lulus dari kuliah, kalau misalnya ternyata banyak orang yang kayak pura-pura miskin untuk mendapatkan KIPK itu. Dulu waktu ada anak KIPK gitu kan yang dihujat rame-rame gara-gara dia nonton konser atau hidupnya mewah gitu kan, gue kayak berpikiran ya udah sih kenapa gitu kan. Tapi sekarang gue paham sih, ternyata sebanyak itu orang yang ternyata hidupnya susah tapi nggak dapat beasiswa itu, malah dapatnya ke orang yang dimana hidupnya hedon gitu. Sekarang gue paham gitu kan, dan juga kayak mengerti kalau misalnya ada orang kesel dengan anak KIPK yang dia itu hedon, karena kayak ternyata emang sejahat itu gitu ya. Ada orang yang sampai putus sekolah gara-gara nggak keterima beasiswa, tapi lu yang hedon malah pakai itu. Harusnya kan lu tinggal mundur aja gitu dari beasiswa tersebut kalau lu emang udah settle. By the way kan gue bener-bener awam ya, emang KIPK sebanyak itu ya buat hedon gitu loh. Maksud gue kayak sebanyak itu kah? Per bulan sampai 2 juta kah gitu? Please yang tahu kasih tahu gue di kolom komentar. Oke, segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Kehebohan terbaru, jadi ada influencer ya yang memang selama ini tuh dikenal sebagai positive vibes ya, dan dia juga kayak bagus sih, bangga sama diri dia sendiri. Di umur yang masih 19 tahun tuh pencapaiannya tuh udah banyak banget ya, seperti yang kalian bisa baca di sini gitu. Dan gue nggak akan nge-spill namanya siapa, cari tahu sendiri aja. Jadi kehebohan ini dimulai ketika si influencer ini dia diketahui ya menerima KIPK. Apakah itu KIPK? Jadi KIPK itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi ini adalah bantuan dari pemerintah untuk mensupport atau mendukung para mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi itu di garis bawahi, keluarga yang kurang mampu untuk bisa tetap berkuliah guys di perguruan tinggi yang prestis lah gitu ya, yang bagus gitu, perguruan tinggi negeri nih. Masalahnya si influencer tadi kan dia kan udah banyak ngasih tahu tadi achievementnya itu gitu ya. Berarti kan kita anggap dia
udah mampu nih sekarang. Mungkin dulunya nggak mampu, mungkin gue juga nggak tahu. Tapi kan sekarang dia tuh udah mampu gitu ya kan. Nah, sementara yang berjuang demi KIPK kuliah ini tuh banyak banget. Dan syaratnya tuh udah cukup jelas. Ini seperti yang kalian bisa lihat di atas ini, begitu nih tuh. Jadi sebenarnya kalau ada mahasiswa yang datanya itu udah nggak valid lagi, atau dia tiba-tiba mungkin cukup mampu, apa keluarganya yang cukup mampu, apa dia sendiri juga cukup mampu gitu kan, itu sebenarnya harusnya ya nggak berhak menerima KIP karena masih banyak yang lebih membutuhkan begitu. Sementara si influencer ini dia ada sih pembelaan dirinya gitu ya, sebelum dia akhirnya deactivated accountnya dia gitu, bahwa dia tuh selama ini berjuang keras gitu ya untuk sampai di titik ini, dan di saat dia mungkin daftar itu dia tuh di posisi yang kurang baik gitu kan. Terus dia juga mention bahwa dia itu adalah anak yatim gitu. Jadi kayak utang-utangnya banyak, apalah segala macam, pokoknya kayak gitu deh. Jadi dia tuh benar-benar berjuang dan berusaha keras gitu. Cuman netizen itu kayak pada protes gitu ya, karena kan dia sekarang lagi di posisi yang mampu gitu. Harusnya dia cancel aja tuh KIPK dan biar slotnya itu kosong dikasih ke orang lain yang nggak mampu kayak gitu. Jadi ini lagi heboh banget, semua orang ngomongin tentang ini. Nah sekarang menurut kalian gimana? Apakah sebaiknya dia yang sudah mendapatkan KIPK-nya ini dia give up aja, dia kasih ke orang lain dan dia bisa kuliah dengan jalur mandiri dan bayar sendiri karena dia udah mampu gitu? Hai Rek, lah ini ada mahasiswa penerima KIPK ya, yaitu Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Tahu kan, penerima KIP itu tentunya orang-orang yang tidak mampu, ya kan? Nah, mereka itu penerima KIP tapi gaya hidupnya hedon, Rek ya. Dan ini tidak hanya kejadian yang muncul di akun gosip di Undip ya. Ini banyak di berbagai universitas, di berbagai PTN itu kejadian seperti ini, penerima KIPK tapi gaya hidupnya hedon, suka dugem. Ini serius gitu loh. Jadi kalau menurutku ini, aku nggak ngerti ya, bagaimana pemerintah memberikan KIP itu kan melalui ini ya, survei. Setauku sih ya, rumahnya disurvei, PBB dilihat gitu loh, bagaimana orang yang mampu bisa menerima KIPK. Dan kalian ya, mahasiswa-mahasiswi penerima KIP, maaf ya, kalian itu bergaya hidup hedon. Itu perasaan kalian gimana ya? Sementara banyak anak-anak yang pengen kuliah, yang memang pinter tapi memang kondisinya benar-benar nggak mampu, mereka itu harus berjuang mendapatkan beasiswa atau mungkin mencari siapa yang bisa menguliahkan, memberikan biaya gitu. Kalian penerima KIP tapi hidup kalian itu waduh luar biasa, dugem, HP-nya juga iPhone gitu ya, terus juga mungkin tasnya branded, beli ini beli itu, nggak malu apa? Kadang-kadang lucu orang-orang itu ya, kalau lagi penerimaan mahasiswa baru itu kan pasti akan bayar UKT tuh ya, uang kuliah. Nah udah pada rame-rame memiskinkan dirinya walaupun mampu. Pertanyaan saya, apa nggak malu ya? Nggak malu sama mahasiswa yang memang niat kuliah gitu loh. Yang emang nggak habis pikir tuh bagaimana pemerintah bisa memberikan KIP kepada orang-orang yang ternyata pura-pura nggak mampu, alias pura-pura miskin gitu ya. Miris banget gitu loh ya. Aku tuh dulu waktu anakku mau kuliah kayak ya gimana ya, aku kadang-kadang itu kan pengennya memang bisa mensubsidi silang sedikit gitu ya, tapi anakku bilang nggak usah dilebihkan, yang penting UKT-nya dibayar full aja, itu sudah cukup membantu teman-teman yang kurang mampu. Lah ini yang mampu ya, yang bisa liburan ke luar negeri, yang bisa hedon, malah mengajukan KIP pura-pura miskin gitu loh. Sementara yang memang benar-benar membutuhkan, dia berjuang loh, berusaha bagaimana mendapatkan
UKT. Dan pesan saya sih buat pemerintah, harus benar-benar ketat dong untuk bisa mendapatkan KIP itu gitu loh. Jadi aku nggak ngerti gitu loh, dasarnya mengeluarkan atau memberikan KIP itu apa gitu. Dan gimana ya cara ngakalinnya, bukannya itu disurvei, terus kemudian ada foto rumah atau foto rumah orang lain yang kondisinya kurang mampu gitu, yang diinikan, yang ditunjukkan ke kampus gitu. Bingung juga kan, harus sesuai dengan kakak, dengan alamatnya. Heran ya kalau emang sampai pakai rumah palsu, alamat palsu itu. Menurut aku keterlaluan gitu loh. Sementara dia mampu tapi untuk sekolah aja, untuk kuliah aja memiskinkan dirinya. Giliran untuk hedon ya, luar biasa. Dan banyak loh ya teman-teman mahasiswanya yang tahu kalau dia itu penerima KIP, terus tahu gaya hidupnya, itu pasti akan jadi omongan gitu. Jadi menurut aku ya, buat orang tua yang mampu dan pura-puranya itu nggak mampu, tolong dipikirkan. Itu bukan hak kalian gitu loh, itu hak yang orang-orang yang benar-benar nggak mampu tapi pengen sekolah gitu. Dan juga mungkin buat universitas ataupun mungkin pemerintah gitu ya, lebih selektif lagi, lebih detail, cari tahu mana yang memang benar-benar bisa menerima KIP dan mana yang enggak. Jadi jangan asal memberikan KIP begitu ya Rek ya. Banyak mahasiswa yang menerima bantuan KIPK ternyata orang kaya. Waduh, bahkan ada TikToker dan juga selebgram yang menerima bantuan KIPK tersebut. Waduh. Jadi awalnya ada seorang mahasiswi yang mendapatkan program KIPK, padahal dia sendiri mempunyai barang-barang mahal seperti iPhone, iPad, tas branded, motor mahal. Ditambah dia adalah seorang selebgram yang sering mendapatkan endorse dan bahkan dia mempunyai brandnya sendiri. Padahal menurut dari artikel yang gue baca, KIPK adalah Kartu Indonesia Pelajar Kuliah yang merupakan bantuan pendidikan untuk lulusan SMA atau sederajat yang mempunyai potensi di bidang akademik tapi tidak mampu secara ekonomi. Dari yang kayak gue bilang barusan, udah pasti dia ini bukan dari kelas ekonomi ke bawah dong ya. Tapi kenapa bisa lolos ya? Dia beralasan kalau dia menerima program ini karena waktu itu dia baru jadi yatim dan gak mampu. Oke lah kalau misalnya alasannya kayak gitu, tapi kalau emang bener-bener alasannya kayak gitu, kenapa pas kondisi ekonomi lu udah membaik nggak lu lepas itu program? Pas baru viral kayak sekarang baru dilepas, dan lu bukan anak yatim satu-satunya di dunia ini. Masih banyak anak yatim yang kondisi ekonominya jauh di bawah lu, yang mau buat kuliah, yang lebih pantas buat ngedapetin program itu. Gaya hidupnya doang selangit, tapi giliran di depan pemerintah ngakunya orang sulit. Waduh.